استغفر الله العظيم ليرضى الله تعالى إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ ولله الأمر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Asrarus Shalah atau rahasia-rahasia yang terdapat dalam salat. Salawat serta salam semoga pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Sebelum kita memasuki membaca kitab Asrarus Shalah ini, belum teringat akan sebuah hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, jar hadis Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu tidak akan pernah mati. Bekerjalah untuk duniamu, ujar Nabi ini, seolah-olah kamu tidak akan mati. Nah, kemudian sambungan hadis, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok akan mati. Nah, apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini ialah apabila urusan dunia kita disuruh untuk jangan buru-buru, ya kan? Kalau urusan dunia ya kena-kena ada apa aja. Bakena dulu ya kah urusan dunia nih. Kalau misalnya takutan barang misalnya ya kah karena menghadiri majelis taklim misalnya, lalu toko tutup misalnya, lalu takutan benar kada apa rugi misalnya. Kadang itulah dunia itu, walaupun sampai kapan, kalau sudah rezeki kita pasti akan kita peroleh, ya kan? Nah, tetapi kalau urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada, ujar Nabi, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Artinya apabila untuk urusan akhirat
itu jangan bakena-kena, kena aja dulu, jangan. Kalau bang misalnya orang muda nih ya kah, kena aja tadi aku sembahyang nah menunggu tuha, menunggu kena tuha, jadi hanya hendak rajin ke masjid, jangan kayak itu. Sampai sekarang kena ke tuha ya kah, musia anom-anom sudah dijemput malakal maut. Ya kah, apalagi orang wayah ini umur bilang rata-rata aja ya kah, umur 40 ke atas 50 sudah gim. Jarang benar yang umur sampai 70 80 tuh wah ini. Jadi hati-hati aja ya kah, malaikat mautnya kelewes jadi ke kita. Makanya kalau urusan akhirat itu jangan ditunda-tunda, jangan bakena, kena aja dulu jangan. Kalau kada sampat lagi menggawi, lakasi digawi apabila urusan akhirat. Nah itu jangan bakena. Itu arti hadis, maksud hadis Nabi yang ulun bacakan di atas tadi. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi amin. Dan mudah-mudahan engkau dapat faidah atau fadilah sembahyang yang 25 yang tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah sembahyang ya, fadilahnya. Bermula sembahyang itu, ini kita ulang sedikit lah. Meredokan bagi Tuhan kita tabaraka wa ta'ala. Apabila kita sembahyang, apabila kita sholat, Tuhan kita redho, senang. Tuhan kita nih redho atau senang, jadi kita suka. Nah jadi mukhalafahnya apabila kita kada sembahyang, Tuhan murka. Nah, ya kan? Tuhan murka. Pada senang tuh bang. Dan yang kedua, dikasihkan segala malaikat. Apabila kita sembahyang nih, malaikat kasih lawan kita, senang dengan kita. Dan yang ketiga, sembahyang itu jalan anbiya dan mursalin, jalannya para nabi dan rasul-rasul. Itu seberataan nabi ya kah, seberataan rasul, samuaan sembahyang, sholat berataan. Cuman kalau nabi-nabi dahulu itu ya kah, kadang satu waktu aja. Sehari semalaman ya kadang satu waktu ya kah. Kalau nabi kita itu diberikan ke lima-limanya ya kah. Waktu-waktu itu tuh ada khusus pesan nabi-nabi ya kah. Waktu subuh itu kada salah Nabi Adam ya kah, dan nabi-nabi yang lain itu ada di kitab Sabilul Muhtadin itu ada ya kah. Nah kita ini umat Muhammad, Nabi kita Muhammad dijuluk kalima-limanya. Nanggawian Nabi tadi ya kah, ada nang waktu Isya, ada nang waktu zuhur, ada nang waktu asar, ada nang waktu maghrib masing-masing. Kita seberataan dijuluk ya kah. Nah untung banget jalannya para nabi dan rasul. Dan yang keempat, sembahyang itu nur ma'rifat. Nur ma'rifat artinya cahaya ma'rifat. Orang yang ma'rifat ya kah, mengaku ma'rifat kepada Allah tapi tidak sembahyang, itu bohong ma'rifatnya. Dan yang kelima, sembahyang itu asal ma'rifat, fondasi jika pokok ma'rifat. Dan yang keenam, sembahyang itu memperkenankan doa. Apabila orang yang sembahyang, doanya pasti dikabulkan. Dan yang ketujuh, sembahyang itu sebab diterimanya segala amal yang lainnya. Sebab diterima amal, segala amal yang lainnya. Ini sudah dibacakan banyak sering hadisnya ya kah? Di hari kiamat itu yang pertama dikoreksi orang, pertama diperiksa orang adalah masalah sembahyang kita. Apabila sembahyangnya bagus, diterima, dan amal yang lain pun ikut diterima. Dan apabila sembahyang kita rusak ya kah, tidak diterima, artinya ditolak, seluruh amal-amal yang lain pun ikut tertolak.
Dan yang ketujuh, sembahyang itu sebab. Yang kedelapan, sembahyang itu jadi berkat pada rizki, jadi berkah pada rizki. Nah, jadi orang yang rajin sembahyang, rizkinya itu berkah. Dan yang kesembilan, sembahyang itu jadi kesenangan bagi badan, jadi kesenangan bagi badan. Dan yang ke-10, sembahyang itu jadi senjata atas segala seteru, senjata atas segala musuh orang yang sembahyang tadi. Dan yang ke-11, sembahyang membencikan bagi setan, membencikan bagi setan. Setan benci kepada orang yang sholat sembahyang, ya kan? Nah, sebab apa? Apabila kita tidak sembahyang, setan senang benar dengan kita. Setan suka benar dengan kita, ya kan? Apabila kita tidak sholat. Dan yang ke-12, sembahyang itu mensyafaatkan antara orang yang sembahyang dan malaikat maut. Mensyafaatkan itu jadi kita membantu, ya kan? Orang yang sembahyang, rajin sembahyang, itu malaikat maut nanti ketika mencabut ruhnya itu bagamat, ya kah, pelan-pelan, kada berhanggus, ya kah. Nah, sebaliknya kalau orang yang kada sembahyang, dihanggusnya tuh bang, ya kah, bakal karasan di kita. Dan yang ke-13, sembahyang itu menjadi lampu di dalam kuburnya, menjadi penerang di dalam kuburnya, jadi lampu, ya. Nah, jadi maksudnya orang yang tidak sembahyang di dalam kuburnya itu tidak ada lampu, gelap gulita. Dan yang ke-14, sembahyang itu jadi hamparan di bawah lambungnya, jadi hamparan, jangan jadi tilamnya, jadi tikarnya. Nah, jadi kalau orang kada sembahyang, kada ada hamparan, ya kan, tanah aja, ya kan. Nah. Dan yang ke-15, sembahyang itu jadi dapat menjawab soal munkar dan nakir. Orang yang rajin sholat itu nanti menjawab pertanyaan munkar dan nakir enteng, ya kan? Sangat enteng karena rajin sholat. Mafhum walafah. Artinya apabila orang yang tidak penyembahyang kita menjawab soalan munkar dan nakir itu nanti galabakan, ya kan? Galabakan, gugup, ya kan? Bisa salah-salah saut, ya kan? Nah, jadi sangat membantu sembahyang itu tadi. Makanya jangan sampai sembahyang itu disepelekan. Dan yang ke-16, sembahyang itu menjinakkan akan dia di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Jinak, ya kah kita, ya kah, kada gelisah. Nah, itu orang yang rajin sholat. Dan yang ke-17, sembahyang itu apabila hari kiamat nanti jadilah sembahyang itu dinding kepalanya daripada panas matahari. Di hari kiamat itu kan matahari itu sejengkal, panasnya luar biasa. Nah, jadi apabila orang yang rajin sholat itu nanti sholatnya itu menjadi tameng atau dinding atau kita perisai daripada panasnya matahari. Ya, puja kita apa yuk, payung kah? Payung. Kalau orang di hilir itu tangguy, ya kah? Betudung kepala, kada kepanasan. Nah, mafhum muhalafah apabila orang yang tidak kada rajin sembahyang, artinya belang-belangan, belang kambingan atau belang hadangan saja, ya kah? Itu nanti kada dapat perisainya di hari kiamat tuh panas-panasnya, ya. Kenapa kada rajin sembahyang di waktu di dunia?
kadada perisainya, kadada pendindingnya, kepalanya kapanasan. Karena pada hari kiamat nanti matahari itu sejengkal. Di sana kadada kenaungan, hanya kenaungan Allah di sana ya kah? Ada 7 golongan nanti di akhirat yang mendapatkan kenaungan. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan kenaungan di hari kiamat, ujar Nabi. Di antaranya yang pertama imamun adilun. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan kenaungan. Di antaranya lagi orang yang rajin ke masjid sembahyang berjamaah, hatinya digantungnya di masjid. Ya kan? Orang yang rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini dapat kenaungan juga nanti di hari kiamat. Apabila mendengar azan selalu hendak ke masjid. Koler atau sembahyang di rumah, ya kan? Apabila mendengar azan pasti tergerak hatinya untuk ke masjid. Jadi hatinya seolah-olah bergantung di masjid, enggak hendak ke masjid. Nah, itu akan mendapatkan. Di antaranya lagi orang yang mendapat kenaungan di hari kiamat, seorang pemuda yang senantiasa ibadah, senantiasa berzikir, sampai-sampai karenanya zikir itu tadi fafadat ainahu, sampai banyu matanya nih mah mengalir, artinya menangis sambil. Nah, ini orang seperti ini akan mendapatkan kenaungan nanti di hari kiamat. Kita lanjutkan ya kan? Itu diantaranya ya. Kemudian yang ke-19 ya kan? Yang ke-18 sembahyang itu jadi mahkota atas kepalanya. Jadi orang yang rajin sholat di hari kiamat nanti kepalanya itu ada mahkotanya. Bermahkota, bagus kada? Babungas, baganteng ya kalakian tuh baganteng ya kabibinian tuh babungas ada mahkota, berpakaian. Kemudian yang ke-19 sembahyang itu jadi pakaian atas badannya. Jadi pakaian atas badannya. Nah berarti mukhalafah orang yang tidak rajin sholat di akhirat kena batilanjang bulat. Iya kan? Batilanjang bulat. Puluh-puluh itu pang. Nya semua orang sana batilanjang. Ya kah? Berarti lanjang di sana semua orang tuh, cuman karena ada diberi pakaian. Tergantung amaliyahnya. Orang yang rajin sholat ini nanti diberi pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sholatnya itu dan menjadi pakaiannya nanti di akhirat. Kemudian yang ke-20 sembahyang itu jadi cahaya yang berjalan antara hadapannya. Bercahaya ya kah? Menjadikan cahaya sembahyang itu tadi. Dan yang ke-21 sembahyang itu jadi dinding antaranya dan antara api neraka, menjadi dinding ya kah? Perisai. Dan ke-22 sembahyang itu jadi hujah bagi orang yang mukmin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hujah ini juga kita pembela ya kah? Ya kah di dunia ini tuh apa namanya tuh sambatannya pengacara, lawyer, pembelanya ya kah? Kesan membelanya di sidang. Nah, sembahyang. Dan yang ke-23 sembahyang itu memberatkan timbangan bagi kebajikan. Memberatkan timbangan bagi kebajikan. Dan yang ke-24 sembahyang itu melalukan di atas titian Shiratal Mustaqim. Jadi mudah melewati titian sirat itu
di hari kiamat nanti itu bagi orang yang rajin sholat. Karena titian sirat itu panjangnya luar biasa. Menurut konon ceritanya, naiknya aja, naik ya, itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan kaki ini 500 tahun naik. Nah, kemudian mendatar 500 tahun pulang, turun 500 tahun pulang. Di antaranya ini api neraka yang dilewati titian sirat. Itu perjalanan kaki yang 500 tahun tuh. Nah, berjalan gratis itu Bang. Namunnya laju kan sampai 500 tahun. Nah, ya kah ada nang seharian sampai, ada nang sejam tret, misalnya kayak kilat itu sumbernya sampai. Nah, jadi orang batiti di titian sirat itu ada bermacam-macam. Kalau ada salah itu ada 7 di dalam kitab Qomiyut-Tughyan itu nggak ada salah, ada 7 cara ya kan orang yang batiti di atas titian sirat itu tadi. Ada 7 cara. Nah ya kan, di antaranya ya ada yang seperti kilat tadi. Seperti kilat menyambar. Tret sampai kayak kilat tuh Bang. Nah, itu bubuhan para nabi dan rasul ya kah, itu tuh kayak kilat jalannya. Nah, pokoknya ada 7. Kemudian lagi ada yang seperti petunggangan kuda, maju tunggangan kuda taruh. Itu matanya juga sampai. Ada yang seperti burung tarabang, masing-masing ya kah. Ada yang seperti orang lari-lari di jalan di titian sirat tadi. Berlari kayak orang buka tuh Bang. Ada yang berjalan biasa, ya kah? Ada yang bakesot, macam-macam, ya kah? Berjalan titian sirat. Halusnya kayak apa halusnya titian sirat? Ujar seperti rambut di belah 7, halus benar. Halus benar titiannya ya kah? Tapi tergantung amaliyahnya juga. Amun amaliyahnya bagus, ya bisa aja melihat halus, terlihatnya ganal, tidak masalah ya kah? Halus tapi pelihatnya ganal. Itu tergantung amalnya di dunia. Bisa juga ganal pelihatnya halus, kan bisa aja, ya kan terserah ya kan? Allah yang pengurusannya. Itu tergantung amaliyahnya di dunia ya. Menjalani titian sirat itu. Kita lanjutkan. Dan yang ke-25, sembahyang itu membukakan pintu surga. Sembahyang itu membukakan pintu surga. Kunci ya kan di kita, anak kuncinya surga. As-sholatu miftahul jannah. Sembahyang itu adalah kunci kesan membuka surga. Berarti mafhum mukhalafahnya orang kada rajin sembahyang ada demikian kuncinya kayak aku membuka. Kayak apa hendak masuk surga mun kada sembahyang? Kada ada bisi kuncinya. Ya kalau mbah kada ada kuncinya, masuk masjid aja misalnya berkunci, yang kada ada kunci kayak mau masuk. Jadi masjid jatuh ya kah? Nah, apalagi kena ke surga orang ada kuncinya masing-masing. Ya Allah. Karena bahwasanya sembahyang itu ada di dalamnya tasbih. Ya kalau tasbih subhanallah ya kan? Subhanallahil azim ya kan, subhanallah bihamdih, tasbih. Ada takdis. Takdis ya kan? Ini takdis artinya mensucikan Allah. Ada tahmid, alhamdulillah. Ada ta'zim, ya kan, membesarkan Allah. Ada qiraat, bacaan Al-Qur'an. Dan doa. Ada kalau sembahyang itu lengkapnya doa ya kan? Dan munajat, dialog ya kan? Dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas dan tauhid
dan sholawat dan lain-lainnya. Jadi di dalam sembahyang ini lengkap ya kan? Ada tasbih, ada takdis, ada tahmid, ada ta'zim, ada qiraah membaca Quran, ada doa, ada munajat, ada ikhlas, ada tauhid, ada sholawat, lengkap di dalamnya. Maka bahwa sesungguhnya yang terlebih afdol amal sekaliannya itu ialah sembahyang di dalam waktunya. Amaliyah yang paling afdol ialah sembahyang di dalam waktunya. Nah, jadi rugi benar kalau orang kadang tidak sholat, ya kan? Rugi benar. Syahdan, inilah makna bacaan di dalam sembahyang supaya ditadabburkan, artinya dipikirkan di kita maknanya. Yalah. Kita sering aja sembahyang, tapi kadang ya kah kita kada tahu di maknanya, kada tahu artinya. Nah, lalu kita maknai di sinilah. Nah, diingatkannya ya kan. Misalnya apa? Allahu Akbar. Takbiratul ihram kulirullah. Nah, bermula Allah Ta'ala Maha Besar. Itu artinya Allah Maha Besar. Kemudian setelah Allahu Akbar lalu doa iftitah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan mukaku, lilladzi fataras samawati wal arda, bagi Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanifan muslimah, hal keadaanku condong kepada agama yang sebenarnya, dan aku orang yang Islam. Hanifan muslimah tadi ya kan? Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak daripada orang-orang yang syirik. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadatku ya, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Ta'ala Tuhan yang memiliki sekalian alam. La syarika lahu, tiada yang menyekutui baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian aku diperintahkan akan daku. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang yang Islam. Itu doa iftitah. Dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sebelum kita membaca Fatihah, itu kita disunatkan untuk ta'awuz, ya kan? Berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, lagi amat murah dan lagi amat penyayang mengasihani. Maliki yaumiddin, lagi yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu, dan akan dikau jua kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jua kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki olehmu akhirnya akan kami jalan agama yang sebenarnya. Tunjuki olehmu kiranya akan kami jalan agama yang sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim tadi ya kah? Tunjukilah olehmu sekiranya kami akan jalan yang sebenarnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan agama mereka yang telah engkau karuniai atas mereka itu daripada anbiya dan siddiqin dan syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, lain daripada mereka yang dimarahkan atas mereka itu daripada Yahudi dan lainnya. Waladhdallin, dan lain daripada mereka yang sesat daripada
daripada bukan orang yang Islam tadi. Amin. Berkenan olehmu hai Tuhanku. Nah itu bacaan Fatihah. Kemudian lagi sambung, misalnya ayatnya apa ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Penyayang. Misalnya alam nasyrah ya kan? Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami bukakan bagimu hai Muhammad akan hatimu bagi nubuwah dan Islam. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Dan kami ringankan daripadamu hai Muhammad keberatan nubuwah yang memberatkan, ia akan belakangmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu akan sebutanmu hai Muhammad di dalam syahadat dan bang dan qomat. Jadi Nabi ini ditinggikan ya kah sebutan sendiri. Setiap ada kalimat Allah pasti ada sesudahnya Nabi Muhammad ya kah? Kayak azan bukan? Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga tersebut Nabi. Jadi ditinggikan. Apabila kalimat Allah dibaca pasti ada sesudahnya ya kah? Nabi kita. Fa inna ma'al usri yusra, maka bahwasanya serta payah itu ada mudah. Inna ma'al usri yusra, bahwasanya serta payah itu pasti ada kemudahan di dunia dan akhirat. Wa idza faraghta fansab, maka apabila selesai engkau daripada suatu ibadah, maka ikutkanlah olehmu akan dia dengan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu juga maka tuntut olehmu segala hajatmu dan jadikan olehmu gemarmu kepadanya. Nah itu alam nasyrah lah. Kemudian misalnya yang lain Bang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wattini wazzaitun, misalnya demi masjid di daerah Arab sana, dan masjid di Baitul Maqdis di Mesqah lah. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan Jabal Tur Sinin, dan ini negeri aman, itu negeri Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia di dalam sebaik-baik kejadian. Tsumma radadnahu asfala sabilin, kemudian kami pulangkan akan dia akan tempat yang terkebawah daripada orang yang di bawah. Illal ladzina amanu, kecuali melainkan orang-orang mereka yang beriman. Mereka itu wa amilus shalihat, dan beramal mereka itu dengan amal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu balasan amal mereka yang tidak dibangkit-bangkit dengan dia atas mereka itu. Jadinya kada terputus-putus samanya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang jadi mendustakan akan dikau hai manusia dengan bangkit daripada kubur pada hari kiamat, kemudian daripada nyata segala dalil. Alaihissallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah Ta'ala itu dengan yang terlebih menghukumkan dan dihukumkan. Artinya orang yang maha bijaksana. Nah itu misalnya watin ya kah? Kemudian misalnya yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwasanya kami menurunkan akan Al-Qur'an itu dengan jumlah pada Lauhil Mahfuz ya kah, kepada Baitul Izzah pada langit yang pertama di dalam malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah sesuatu yang memberitahu akan dikau akan kesudah-sudahan kelebihan Lailatul Qadar dan kesudahan tinggi kadarnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bermula ibadat pada malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada ibadat 1000 bulan yang tiada di dalamnya Lailatul Qadar. Maka 1000 bulan itu di 83 tahun dan 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am, turun malaikat yang diam di Sidratul Muntaha dan Jibril pada malam Lailatul Qadar dengan izin Tuhan mereka.
daripada tiap-tiap pekerjaan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu selamat dengan angin dan penyakit dan petir dan tiap-tiap kebinasaan hingga terbit fajar. Nah itu misalnya ayat-ayat yang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah. 2 menit lagi lah. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan yang lain ya di dalam sembahyang itu. Misalnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu bacaan apa tuh? Bacaan ruku' ya lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha besar dan aku puji akan Dia dengan kepujiannya. Kemudian sami'allahu liman hamidah, bangkit dari ruku', mendengar dan menerima Allah Ta'ala bagi mereka yang memuji akan Dia. Rabbana lakal hamdu, hai Tuhanku bagimu juga kepujian. Mil'us samawati, sepenuh 7 lapis langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh 7 lapis bumi. Wa mil'u masyita min syai'in ba'du, dan sepenuh-penuh barang yang engkau kehendaki daripada sesuatu kemudian daripada keduanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu bacaan sujud. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan aku puji akan Dia dengan kepujiannya. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan bacaan duduk antara 2 sujud. Sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jinak kita, kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dan Allah sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.